Pagi ini saya mulai berpamitan dengan ibu saya. Setelah 14 hari saya di karantina karena saya memasuki zona Aceh dari Jakarta. Akhirnya pagi ini saya bisa mulai melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang saya tuju saat ini adalah saya ingin
jika kita lurus, kita akan sampai di kota Melabuh. Dan karena saya terburu-buru ingin sampai di Banda Aceh, karena saya dikejar oleh kapal, saya langsung belok ke kanan menuju Banda Aceh. Dan sekarang bisa kita lihat dari infrastruktur bangunan dan jalan semua sudah baik. Akhirnya saya pun sampai di Masjid Melabuh. Masjid ini adalah masjid yang sangat indah, seperti masjid yang ada di Taj Mahal, dengan bangunan yang merah. Dan saya pun mulai melanjutkan perjalanan kembali. Bisa kita lihat dari tsunami tahun 2004 sampai sekarang tahun 2020, Aceh sudah kembali bangkit. Banyak pun yang kita bisa lihat rumah-rumah bantuan dari pemerintah. Jadi batas tsunami adalah dari Nagan sampai dengan Banda Aceh. Dan akhirnya saya sampai di Aceh Jaya. Saya pun berfoto-foto sejenak untuk mengabadikan momen saat saya sampai di Aceh Jaya. Setelah puas berfoto-foto, akhirnya saya pun mulai melanjutkan perjalanan kembali. Jadi bisa kita lihat di sepanjang kita berjalan, kita menemukan pesisir pantai. Karena dengan dekat dengan pesisir pantai lah Melabuh sampai dengan Banda Aceh terkena tsunami. Bisa kita lihat sisa-sisa peninggalan dari tsunami. Jadi disinilah pusat dari tsunami. Bisa kita lihat rumah di sini pun sudah jarang. Dan di sebelah kanan pun dulu ini adalah sawah, dan sekarang sehabis tsunami sekarang sudah menjadi rawa karena air laut yang terbelah. Ratusan kilometer jalan menuju Banda Aceh sangat mulus dan sangat bagus. Setelah berapa puluh tahun tsunami berlalu, bisa kita lihat pemandangan dari Melabuh menuju Banda Aceh. Saya merasakan sensasi yang berbeda. Dan saat saya jalan berada di perlintasan Melabuh Aceh, saya seperti berada bukan di jalur Indonesia, seperti saya berada di jalan luar negeri. Karena indahnya pemandangan dan bersihnya jalan membuat saya senang berlada di perlintasan jalan. Hampir sejauh mata memandang, tidak luput dari lautan di sebelah kiri
yang saya lewati. Inilah trek yang paling saya senangi di jalur perlintasan lintas Sumatera, karena jalan yang bagus dan saya pun tidak bosan lewati jalur lintas Melabo Banda Aceh, karena sensasi yang berbeda saat berada di perlintasan jalur Banda Aceh. Banyaknya gunung yang dibelah untuk membuat suatu jalan, dan saya pun ingin mengingatkan teman-teman, jika melintasi jalur lintas Sumatera, jangan pernah lupa, karena di perlintasan jalur lintas Sumatera ini banyak hewan ternak yang dilepas di jalan. Jadi terus fokus pada jalan. Jika terkena atau menabrak hewan ternak, kita bisa terjatuh karena banyaknya kerbau dan sapi di perlintasan jalur lintas Sumatera. Setelah sesampainya saya di Calang, sebelum masuk rute, saya pun berfoto-foto untuk mengabadikan momen saat saya sampai di Calang, Aceh Jaya. Setelah saya berfoto-foto, saya pun melanjutkan perjalanan kembali menuju Banda Aceh. Dan sekarang kita akan memasuki Puncak Grute. Puncak Grute ini adalah puncak dari Gunung Grute. Setelah saya sampai di Puncak Grute View, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti sejenak dan mengambil pemandangan cantik yang ada di puncak Gunung Grute. Sambil menikmati secangkir kopi di puncak Gunung Grute, saya pun sangat menikmati pemandangan yang indah di puncak Gunung Grute. Sambil menikmati secangkir kopi, saya pun sangat asik mengambil foto pemandangan puncak Gunung Grute yang eksotis dan cantik. Sampai akhirnya saya lupa saya punya misi perjalanan ke Sabang dan harus mengejar kapal menuju Bolahan, dan saya pun mulai melanjutkan perjalanan kembali. Puncak Grute ini adalah jalanan yang paling terkenal di perlintasan jalur lintas Banda Aceh. Selain jalannya yang berkelok, jalur lintas Grute ini adalah jalur yang sering mengalami kecelakaan, dan bisa kita lihat di perlintasan jalur lintas Grute ini, di sebelah kiri kita bisa menemukan jurang yang langsung menghubungkan dengan lautan. Banyak pula yang kecelakaan di jalur lintas Gunung Grute ini, karena jika kontur hujan, jalanan yang lintasan di jalur lintas Grute ini cukup licin dan berkabut, apalagi jika kita melintasi di malam hari. Banyaknya jalan yang tidak ada batas
atau pembatas jalan membuat kita harus selalu waspada dan berhati-hati di perlintasan jalur lintas Grute. Dan akhirnya saya pun sudah turun dari puncak Grute dan langsung dihadapkan dengan view laut setelah saya melintasi jalur puncak Grute. Dan jika kita melewati jalur ini pada sore hari, pemandangan langsung sunset di sebelah kiri sangat indah. Saya pun sudah beberapa kali lewat jalur lintas ini dan baru sempat mereviewnya, karena jalanan ini adalah jalanan yang eksotis. Untuk para pecinta bikers atau pecinta roda 2 wajib untuk melewati jalur lintas ini, karena jalur lintas ini adalah jalur lintas yang sangat indah dan nyaman untuk dilewati. Sejauh mata memandang banyak ditemukan laut dan pesisir-pesisir pantai yang sangat indah dan banyaknya gunung. Tidak jauh dari puncak Grute, beberapa puluh kilometer, akhirnya saya pun sampai di Banda Aceh. Saya pun langsung menuju ke pelabuhan karena tujuan saya bukan ke kota Banda Aceh. Jadi saya tidak melewati Masjid Baitur Rahman dan saya langsung menuju ke Pelabuhan Ulele. Sudah hampir 16 tahun tsunami di Aceh, dan bisa kita lihat dari batas tsunami sampai di Banda Aceh, infrastruktur dan pembangunan Aceh sudah kembali pulih dari kehancuran pada tahun 2004 silam. Dan akhirnya saya pun sampai di Pelabuhan Ulele. Dan saya pun mulai melanjutkan perjalanan kembali untuk menuju ke 0 km Indonesia. Sekarang adalah tanggal 17 Agustus tahun 2020, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya melakukan perjalanan menuju Sabang. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saksikan video selanjutnya ketika saya sampai di Sabang. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe video ini. Jika mana kalian suka dengan video ini, ikuti terus video ini, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian jika memang kalian suka dengan video kali ini. Saya Regi Ferdiansah, salam satu aspal.